Ngaji budaya. Budayakan mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Persada TV, baik yang ada di studio maupun di rumah. Sesaat lagi kita akan menyaksikan ngaji budaya bersama Asrama Al-Aminah dengan narasumber hebat kita Bapak Sutopo dengan tema Salat itu penting, bukan yang penting salat. Selamat menyaksikan. Asrama Al-Aminah. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, jumpa lagi bersama saya tentunya Ayu Wardani di acara kesayangan kita, Ngaji Budaya. Budayakan mengaji. Ya pemirsa yang ada di rumah, malam ini Ngaji Budaya didatangin ini santri-santri cantik-cantik jelita. Ini kalau orang bilang darah jelita ya. Ini dari asrama Al-Aminah. Coba tadi kayaknya ada jargonnya ya, coba aku ngomong ya. Al-Aminah Zaid Zidan. Di awal tadi perjumpaan kita, saya tadi sudah dipersilakan sama Mbak yang cantik juga dari Al-Aminah. Namanya Mbak siapa tadi? Mbak Lid? Mbak Lisa ya, Mbak Lisa. Mbak Lisa ini pasti dari negeri jauh ya. Kemudian tadi saya juga tadi kita sudah mendengarkan alunan Banjari yang luar biasa, merdu banget suaranya. Itu tadi adalah Banjari dari Asrama Al-Aminah dengan nama Asyaikun Nada. Tepuk tangan. Ya pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, gimana? Udah sholat belum? Sudah, iya. Sudah sholat subuh tadi? Duhur sudah? Asar sudah? Isya sudah? Atau di jamak kubro? Oh enggak ada ya jamak kubro ya. Aku nyangka sholatnya pokoknya rok-rok asem, nek wayahe iling ya sholat, nek ora iling ya ora sholat. Ya pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, lebih baik kita sholat sekarang ya. Lebih baik kita sekarang sholat di belakang imam sebelum kita sholat di depan imam. Wah itu medeni. Ya kali ini Ngaji Budaya akan membahas tentang sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nih, sholat itu penting, ojo sampai yang penting pokoknya sholat. Nah, tentu Ayu di sini tidak sendirian. Saya bersama ahlinya. Kalau orang bilang ahli dari segala ahli. Dan wajahnya juga sudah tidak asing lagi ya untuk pemirsa Ngaji Budaya. Di samping kiri saya ada Bapak Dr. Sutopo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Ono tambah nih walafiat. Wah sehat walafiat. Iya. Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan panjenengan ya, di tengah-tengah kesibukan panjenengan yang luar biasa padatnya. Jadwal padat merayap. Padat ya, memang kita hidup untuk melakukan sesuatu. Iya. Ya. Kalau Pak Sutopo ini kalau misalnya di dunia ini ada 24 jam, lalu Pak Sutopo ini tidak cukup. Dia menciptakan jam sendiri 28 jam. Iya. Saya hari ini ada 3 kegiatan. Oh kan, bisa 28 jam sama, ini. Ini jadi Pak Sutopo ini raganya di sini tapi pikirannya kemana-mana ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Sutopo. Ya Pak Sutopo, malam ini kita berbincang-bincang sama santri-santri yang cantik-cantik luar biasa ya, yang siap untuk ngaji bareng bersama kita. Nah, amin, semoga barokah ini ya. Saya ini jujur ini Pak Topo dan Ibu Bugatti, kalau saya ini sholat itu jarang sekali yang namanya sholat jamaah. Sama saya juga iya. Paling 1 hari 5 kali. Ya mau 10 kali iya, jamaah. iya, iya.
Cuma sedikit ya Pak, 5 kali itu. Iya. Pak Supotopo berharap ini ada jamaah itu sekitar 1 hari 10 kali lah paling tidak. Ini sebenarnya ini saya pengen biar lebih mantap ini Pak Supotopo. Saya pengen tahu dulu di awal sakjane gitu, sholat itu apa tuh? Sholat itu apa ya? Kalau Rasulullah mengatakan kan intinya begini. Kali pertama yang dihisap itu kan sholat. Ketika sholatnya baik, posone ndak usah dihitung, yang lain ndak usah dihitung, semuanya baik. Ini kan garansi dari Rasulullah. Jadi ini misalnya kalau kita beli elektronik itu garansinya ya. Iya. Hidup sholat. Jadi kalau sholatnya itu beres, maka amal-amal yang lain tidak perlu dihisap. Artinya apa? Ini saya sampaikan pentingnya sholat. Nah, sholat itu salah satu ibadah yang tata caranya itu diatur oleh agama. Jadi ada ibadah madho, ada ibadah ghairu madho. Nah, sholat kategori ibadah madho. Mungkin adik-adik nggak asing lagi sholat itu apa. Dalam fikih kan sudah biasa dilakukan. Tapi khawatirnya satu Mbak, hanya dalam tataran teori. Nah, ini. Maka saya tidak perlu jelaskan itu karena dalam fikih banyak. Saya ingin menjelaskan sholat ini jangan hanya dalam tataran teori. Ketika ditanya berapa rukun sholat bisa menjawab. Waktunya sholat dulu hafal. Tapi prakteknya di luar kepala kalau prakteknya. Yang penting di sini yang kita saya bincangkan. yakin kalau prakteknya banyak pemuda-pemuda di sana atau masyarakat di sana masih di luar kepala. Artinya lali. Atau ngelali. Karena memang pendidikan kita hari ini mungkin ada apa ya, perlu koreksi lah. Kita hanya menilai tentang apa kecerdasan yang kaitannya dengan, kalau kita misalkan sholat ya kita hanya terjebak pada hafalan syarat rukunnya sholat dan sebagainya. Kadang-kadang kita belum sampai pada sejauh mana anak-anak kita itu melakukan apa yang telah dihafalkan dan nah itu yang Oke, Pak Topo, sebelum saya lebih melangkah ke dalam lagi ini, kok saya ini penasaran sampai dikatakan bahwa Rasul saja bilang bahwa orang sholat itu sudah garansinya ya, jadi seperti yang Pak Topo bilang tadi bahwa orang itu cukup dilihat hisapnya sholat, kalau sholatnya bagus beres. Nah, sekarang itu kok sampai segitu pentingnya sholat itu, kenapa? Iya, karena Qur'annya sudah jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau saya mengilustrasikan begini, orang itu apa yang dilakukan ini tergantung sholatnya. Sama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi apa yang diminta oleh hambanya, itu salah satu ukurannya adalah sholat. Maka ono sing ngarani sholat itu as-sholatu ad-doa. Sholat itu ya sebenarnya doa. Sholat Maka itu isinya doa. Isinya pujian kepada Allah dan doa. Maka ukurannya hanya begini saja. Kalau ada santri yang sebelum adzan sudah siap sholat, atau mungkin sudah di musola sebelum adzan subuh wis siap dan sebagainya, itu biasanya sampean titeni santri itu keinginannya belum sampai diucapkan sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sampai segitunya keutamaan sholat. Misalkan ngapunten, ya, uang belum sampai habis, kemudian belum sampai ngebel orang tuanya datang karena dia sebelum dipanggil sudah datang lebih dulu. Dia sebelum butuh mengucapkan minta kepada Tuhan diberi dulu. Jodoh juga begitu. Ketika belum waktunya sudah datang lebih dulu, biasanya sudah mendatang lebih dulu. Tapi yang kedua, ketika azan Allahu Akbar berangkat, nah orang tersebut ketika minta ya Allah langsung dijabah oleh Allah. Soalnya pas, Nah, jadi pas pas. minta langsung diberi. Tapi kalau Allahu Akbar ngenteni komat, nah ya Allah minta uang. Sik gak teko-teko seminggu saulan gak teko. Saya ngenteni mobilnya wong tuane gek mogok. Nah, alasannya ono ae. Nduk, aku arepe ning pondok, tapi iki sik ono kerepotan. Jirin malaikat sampean yo ngono, wong dipanggil ngenteni komat.
Tapi nek gak gelem jamaah Allah komat sik turu ae. Sama ketika kita butuh apa pada Tuhan, kata malaikat. Wong biasa celuk turu sampean waya butuh ya ditinggal turu karo malaikat. Akhirnya jadi panggilan tak terjawab. Nah, itu. Apalagi waktunya habis Baru sholat. sholat. Jadi kadang-kadang itu anak muda sekarang itu malah ngepe enaknya ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang nih ya misalnya kalau sholat asar, nah ini hukumnya seperti apa nih? Nah penasaran pemirsa yang ada di rumah ya, ini nanti saya akan lebih mengulik lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Budaya.